membuktikan dia bukan manusia seperti biasa, karena dia sudah dikatakan kami ingin menyembah raja orang Yahudi, seperti itu dia. Nah, di sini dia kan masih menunjukkan kemanusiaannya, membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Di sini saat dia mulai lahir sampai dia dewasa, dia tidak tercatat dia ada dosa atau tidak ada cacat, seperti itu dia. Nah, di sini dia sudah membuktikan dia adalah Tuhan, seperti itu. Ini masih kita bahas tentang kemanusiaannya, seperti itu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang khusus kemanusiaan Tuhan saja, walaupun kemanusiaannya dia sudah membuktikan dia adalah Tuhan. Di sini saat dia mau memulai pelayanannya, maka dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Siapa Yohanes Pembaptis? Seorang nabi. Nah, seorang nabi ini saat Yesus mau dibaptis, dia berkata kepada Yesus, akulah seharusnya yang engkau baptis, ini engkau datang kepadaku. Nah, tetapi Yesus berkata bahwasannya biarlah itu terjadi agar semuanya nubuatan sudah tergenapi. Seperti itu dikatakan Yesus. Maka Yohanes Pembaptis membaptis dia. Nah, selesai dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka turunlah Roh Kudus berupa burung merpati hinggap di bahunya Yesus. Nah, kalau berbicara tentang manusia biasa, mana mungkin ada seperti itu dia. Lagi-lagi dia membuktikan kemanusiaannya saja, dia sudah membuktikan dia adalah Tuhan. Nah, di sini setelah itu maka ada suara yang berkata dari surga, inilah anak yang kukasihi, maka kepadanya lah aku berkenan, seperti itu. Lagi-lagi dia sudah membuktikan dia adalah Tuhan, seperti itu. Hanya kita berbicara tentang kemanusiaannya saja, namun dia memang sudah terbukti adalah Tuhan. Nah, di sini kita lanjut. Maka di sini setelah dia selesai dibaptis, maka dia dibawa oleh Roh ke padang gurun. Maka di saat dia dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk apa? Untuk dicobai, seperti itu dia. Nah, dicobai. Nah, maka di sana dia berpuasa 40 hari 40 malam. Bagaimana mungkin kita berkata dia hanya manusia biasa? Kalau manusia biasa pada umumnya mana sanggup 40 hari 40 malam berpuasa. Lagi-lagi dia sudah membuktikan kemanusiaannya saja, dia sudah membuktikan dia itu dia. Nah, di sini bisa saya langsung tanggapi, ini terlalu panjang. Belum siap. Nah, di sini dia menunjukkan kemanusiaannya saja, dia sudah terbukti adalah Tuhan kepada seluruh manusia, seperti itu. Nah, dan saat itu dia merasa lapar, dikatakan di sini. Maka si pencoba itu datang. Nah, si pencoba itu yaitu iblis, seperti itu kan. Iblis itu datang untuk mencoba Yesus. Di saat dia merasa lapar, dia dicobai juga. Nah, apa yang dikatakan iblis kepadanya? Jika engkau anak Allah, jadikanlah batu-batu ini menjadi roti. Seperti itu dikatakannya kepada Yesus. Nah, dari mana iblis tahu? Nah, ini menjadi pertanyaan. Dari mana iblis tahu bahwa dia adalah anak Allah? Karena pada mulanya iblis bukan diciptakan, tetapi iblis adalah malaikat yang dilemparkan ke bumi. Nah, maka iblis mengenal bahwa dia adalah anak Allah. Nah, di sini lagi-lagi dia membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Walaupun kita hanya berbicara tentang kemanusiaannya. Cobaan pertama sudah selesai. Kita masuk percobaan kedua. Dibawalah Yesus ke tempat hubungan bait Allah yang tinggi. Maka dari sana iblis berkata kepada dia, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Lagi-lagi iblis mengatakan seperti itu. Karena iblis memang mengenal dia pada mulanya. Karena mereka bersama-sama pada mulanya di sorga. Seperti itu. Nah, lagi-lagi dia membuktikan dia memang adalah Tuhan. Iblis berkata kepada dia, jatuhkan dirimu ke bawah sebab ada tertulis. Malaikatnya akan datang menatang kakimu. Terlalu banyak poinnya. Aku mau tanggapi banyak kali. Seperti itu. Ya, jangan terlalu panjang, brother. Bentar dulu, ini kan tiga percobaan. Tiga percobaan ini. Ada 5 poin yang saya catat, coba banyak kali. Bisa nggak satu-satu kita? Bentar dulu. Dengar dulu, Pak. Sebentar lagi. Nanti terserah kau. Mau ngomong apa terserah kau. Ini kan kesempatan yang kau berikan kepada aku. Kau hargailah itu. Nah, di sini kan dikatakan iblis kepada dia kan. Jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis. Malaikat-malaikatnya akan datang menatang engkau supaya kakimu tidak terantuk ke batu, katanya. Nah, Yesus berkata kepada dia, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, siapa yang dicobai oleh iblis di sini? Nah, ini pengakuan secara tidak langsung, pengakuan Yesus dia adalah Tuhan Allah. Nah, di sini siapa yang dicobai oleh iblis? Kan Yesus. Maka Yesus berkata, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi secara tidak langsung Yesus sudah berkata, jangan engkau mencobai aku sebab aku Tuhan Allah. Seperti itu dia. Nah,
dikatakan iblis kepada dia. Dia ditunjukkan kepada dia segala kemewahan, kemegahan seluruh dunia. Maka dikatakan oleh iblis kepada dia, semuanya itu akan kuberikan kepadamu, asal saja kamu sujud menyembah aku, katanya seperti itu. Tapi Tuhan Yesus berkata, nyahlah engkau sekalian pembuat kejahatan. Adakah iblis bertahan saat Tuhan Yesus berkata seperti itu kepada iblis? Enggak ada. Berarti dia adalah Tuhan, karena iblis tidak berhak untuk menggoda dia. Nah, silakan kau lanjut. Baik, brother. Saya langsung menanggapi ya. Pertama, persoalan penyembahan. Yesus disembah oleh orang Majus. Betul ya? Ya, kau silakan kau lah. Itu tadi Bang Sijo mengatakan Yesus disembah orang Majus. Coba, ini definisi sembah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sembah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah pernyataan hormat dan khidmat. Dinyatakan dengan cara mengungkap kedua belah tangan dan menyusun jari 10, lalu mengangkatnya hingga ke bawah dagu untuk dengan menyentuh ibu jari ke hidung. Mengangkat, menghormat dengan sembah. Nah, ada dua definisi di sini, Bang Sijo ya. Yang kedua, ya baik, kata atau perkataan yang ditujukan kepada orang yang dimuliakan. Lihat baik-baik ya. Definisi sembah kedua adalah kata atau perkataan yang ditunjukkan kepada orang yang dimuliakan. Nah, jadi definisi sembah itu, brother, itu ada dua definisi. Yang pertama, kita menyembah peribadatan, menyembah kepada Tuhan. Yang kedua, menyembah kepada manusia itu dengan definisi hormat. Kita menghormati beliau. Kita sujud di depan beliau, berarti kita hormat pada beliau. Contoh raja. Nah, sama dengan Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Orang Majus yang sujud di depan bayi Yesus waktu masih kecil itu, mereka itu sujud hormat kepada Yesus karena kelahirannya yang penuh mukjizat. Oke? Ini poin pertama. Saya tanggapi poin pertama. Jadi orang sujud kepada Yesus, orang Majus sujud kepada Yesus itu adalah sujud hormat. Mereka menghormati kelahiran Yesus yang penuh mukjizat. Makanya mereka sujud di Yesus. Bukan berarti Yesus itu Tuhan. Oke? Itu poin pertama yang saya mau tanggapi. Yang kedua, kita sepakat Yesus itu hamba Tuhan. Menurut Anda, hamba itu setara nggak dengan Tuhannya? Dengan tuannya? Setara nggak? Hamba itu, Yesus kan digelari hamba Tuhan, dikatakan hamba Tuhan oleh Bapa. Sama nggak hamba dengan Tuhan ini? Dengan Bapa? Menurut Anda, silakan Anda jawab dulu. Jawab singkat. Lanjut aja, Pandi, nanti aku tanggapi. Ini yang saya sampaikan ya teman-teman ya, bahwa di dalam Yohanes 13:16, tadi kan kau berikan kesempatan kepada. Di dalam Yohanes 13:16, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Ini pengakuan Yesus, teman-teman ya. Ini pengakuan Yesus bahwa dia tidak lebih tinggi dari Bapa, tidak setara dengan Bapa. Ini sudah gamblang, sudah nyata, sudah jelas. Nah, ketika teman-teman Kristen mengaitkan Yesus dengan Bapa, menyamakan, menyetarakan, menggunakan dalil-dalil aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, kamu melihat aku, kamu melihat Bapa, aku dan Bapa adalah satu. Kita harus melihat apa yang dijelaskan oleh Yesus. Apa maksud Yesus mengatakan aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Kamu melihat aku sama dengan melihat Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Kalau kita buka dalil di dalam Yohanes 10:25, itu jelas, sangat gamblang ya, saya bukakan ya. Ini banyak kali dalil yang menggugurkan ketuhanan Yesus loh. Nanti aku bukakan semua. Sorry. Nih. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepadamu. Ntar, aku sambil naikkan. Oke. Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan. Pekerjaan bukan hakikat ya. Pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku, kata Yesus. Ini
Yesus mengatakan bahwa dia itu melakukan pekerjaan dari Bapa. Apa pekerjaan dari Bapa yang dikerjakan oleh Yesus? Kita lihat lagi di dalam Yohanes 17:8. Kita belajar di sini. Ya. Nah, ini pekerjaan Yesus. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah Bapa. Engkaulah yang telah mengutus aku, kata Yesus. Bukti Yesus melakukan pekerjaan adalah menyampaikan firman. Dalam Yohanes 3:34. Nah, aku bukakan lagi. Nih. Sebab siapa yang diutus Theos, dialah yang menyampaikan firman. Firman Theos. Ini bukti Yesus. Kenapa di situ? Sebentar dulu. Bentar dulu. Sebab di situ Allah katanya, kenapa kau buat Theos? Ya Theos memang. Kenapa rupanya? Tapi di situ yang kau baca itu kan salah. Kenapa kau buat Theos? Ini Theos, bukan Allah. Tidak ada terjemahan lembaga Bible itu Indonesia. Kan Allah katanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mataku pandi. Ada mataku. Warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Bentar dulu. Itu ada mataku pandi. Kenapa kau buat Theos? Iya, Gurunda silakan dididik. Kamu lepas. Ngapain kau kasih sama Bang Juma dulu? Ini kan antara kita berbicara. Nanti kita ngomong sama Bang Juma. Theos itu. Santai lah. Artinya gini, Pandi. Kalau Allah di situ, katakanlah Allah. Janganlah kau ubah-ubah. Aduh. Silakan Gurunda. Kenapa kamu lah? Sama Bang Juma bentar aja. Oh iya, lanjut. Yes, soal nama Allah itu, Bro Sijo. Itu pertama ya, poin pertama itu tidak terdapat. Enggak apapun itu. Dengarkan dulu makanya, dengarkan kalau dulu. Kalau ditulis di situ Allah aja baca. Ya itu salah terjemahan, nggak mau aku baca. Salah terjemahan itu. Disitulah kamu nggak sportif kamu. Ya, apanya ini? Kalau itu tulisannya itu aja dibaca. Nggak bisa kalau terjemahan kami ini pembelajar, kami ini belajar loh. Berarti bisa diubah-ubah. Berarti bisa diubah-ubah bacaan gitu. Iya bisa, kalau keliru terjemahannya kita luruskan. Islam itu meluruskan bacaan yang keliru. Kan belum kau menerjemahkan belum disuruh kau menerjemahkan. Itu kan saat kau membaca itu. Iya, di situ tadi tulisannya sebab. Mataku ada Pandi. Aku lihat. Sebab siapa yang diutus oleh Theos, dialah yang menyampaikan firman Theos. Karena kan Theos tulisannya itu kan gitu, Pandi. Disitulah kamu kan. Di situ nampak sekali kamu memang sudah ada kebencian seperti itu. Nah kan? Gini, Sijo, biar Bang Zuma yang jelaskan, biar Gurunda Zuma yang jelaskan sama kamu. Kenapa kau serahkan kepada Bang Juma? Belum ngomong sama Bang Juma. Jangan kejang-kejang, jangan marah-marah, ya pelan-pelan aja kita sharing. Kita kan tadi santai Bang Pandi. Iya, santai kita santai. Makanya saat kau membaca itu nanti ada waktunya. Ini pembelajar. Kalau terjemahannya ada waktunya diterjemahkan, ada waktunya membaca. Iya, kami ini kalau keliru, kami luruskan. Macam Allah di dalam Bible itu nggak ada nama Allah dalam Bible. Ya terserah kau lah, terserah kau lah. Lanjut. Terserah kau. Silakan Gurunda. Iya. Kamu lah. Selesaikan dulu. Belum. Lanjut Dinda. Belum mau dengan saya belum. Siap. Masih gemetaran. Siap Gurunda. Soal gentar apa yang mau digentarkan? Iya, kita nggak berbuat salah. Nah, silakan. Bukan gentar, ditanggapi dulu. Beda itu. Oh itu Bang, coba silakan. Sudah. Emang kalau aku takut ngapain aku di sini? Ya karena tadi nganggap dipikir nggak ada Bang Suma. Enggak. Ngapain aku? Emang aku ada salah? Enggak. Cuman kan kalau sama Bang Suma itu pasti ketahuan bahwa yang saudara anggap Tuhan itu adalah iblis, bukan Yesus. Iya. Gini Bang, tadi Bang Juma kan udah nggak mau lagi ngomong Pandi.
Iya kan ada gurunda saya, ada abang saya, ngapain saya ngomong? Untuk menjawab itu baca aja Yohanes 8 nomor 29, Bang. Dan Bapa yang mengutus aku, Bapa menyertai Enggak aku. apa-apa Bang Juma, tapi tadi aku belum selesai sama Bang Pandi. Sama aja. Dia tadi sudah suruh aku jelaskan, udah aku jelaskan. Namun dia belum ku dapat penjelasannya. Kan dia bukannya orang lain. Nah ini saya simpulkan, kenapa Yesus mengaku aku dan Bapa adalah satu? Jawabannya cuma satu. Ada di dalam Yohanes 8:29. Bapa yang mengutus aku, Bapa menyertai aku, Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Jadi gini, sebab Bang aku Pandi senantiasa berbuat apa yang sama Bang Juma gitu. berkenan kepadanya. Ya tadi kan Anda sudah dengarkan, diserahkan kepada saya. Kenapa? Mau turun? Mau turun, Bang? Dia gentar kali sama kita, Gurunda, gentar dia, jangan. Ya karena pasti ketahuan kalau di dalam diri saudara Sijo ini ada makhluk halus yang menuntun dia menyembah Memang kepada. ada maksud halus di tubuhku. Ada dong. Silakan dikeluarkan. Nah, oke, betul, yakin? Yakin? Ya, Dikeluarkan oke. kalau Oke, memang ada. saya meruqyah Anda pakai Bible, boleh ya? Rukiah sama siapapun aku nggak akan bisa. Oke, baik. Oke. Sekarang begini, Bung. Ketika Yesus mengatakan penyesat datang dengan memakai nama Yesus, apakah Anda percaya? Apa? Yesus berkata akan datang penyesat dengan memakai nama Yesus. Kalau Yesus yang berkata, semua aku percaya. Oke, nah ini sudah mulai masuk nih. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Anda percaya itu kan? Kalau Yesus yang berbicara, aku percaya. Oke, waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Jangan percaya kalau ada makhluk datang mengaku Yesus. Kenapa Anda tidak mendengarkan ucapan Yesus tadi? Kalau Yesus yang berbicara, aku percaya apapun dikatakannya. Oh, kalau begitu jangan percaya kepada makhluk yang datang kepada Paulus yang mengaku Yesus. Kalau bukan Yesus, aku tidak percaya. Kan Yesus yang berkata, Bung. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, waktunya sudah dekat. Jangan kamu percaya. Kalau Yesus yang berbicara, apapun dikatakannya, aku percaya. Terus kenapa Anda percaya kepada pemberitaan Yesus yang datang kepada Paulus? Iya kan karena Yesus yang berbicara. Itu bukan Yesus yang datang kepada Paulus. Itulah Yesus, itulah penyesat yang mengaku Yesus itu. Kalau Yesus ku bilang, kan Yesus ku bilang ini. Apapun ceritanya, kalau Yesus yang berbicara, aku percaya. Saudara, Yesus berkata, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Apakah Anda percaya ucapan Yesus bahwa akan datang penyesat? Kalau Yesus yang berbicara, apapun dikatakannya, aku percaya. Yesus berkata akan datang penyesat, iblis mengaku Yesus. Anda percaya? Kalau Yesus yang berkata, apapun yang dikatakannya, aku percaya. Terus kenapa Anda menjadi Kristen kalau begitu? Kalau Yesus yang mengatakannya, aku bilang sama Bang Juma, abang nggak ngerti. Abang yang nggak ngerti. Apapun yang dikatakan Yesus kepada Rasul Paulus, aku percaya. Di mana Yesus anak Maria pernah bertemu Yesus? Nah ini dia, di sini intinya. Di mana Di saat Yesus dia mau menganiaya pengikut Kristus kan berjumpa dia. Oke, tahun berapa itu? Iya, kalau tahunnya nggak tahu aku ke tahun Nggak tahu. berapa. Yesus terangkat ke langit usia berapa? 33. Itu pun nggak ingat aku. 33 Iya, tahun. iya. Nah, Iya. Paulus mengaku bertemu makhluk di tahun 52. Yesus sudah tidak ada di bumi di tahun 33. Paulus, intinya apapun yang dikatakan Yesus kepada Rasul Paulus, aku percaya, Bang. saudara, Yesus tidak ada lagi di bumi
di tahun 52. Yesus menampakkan diri. Berarti Yesus sudah datang kedua kalinya pada saat itu. Belum naik dia ke surga, Bang. Siapa bilang? Siapa bilang belum naik? Yesus naik ke surga itu tahun 33. Paulus menulis kitabnya mulai di tahun 52. Berarti ada selisih berapa tahun? 20 tahun lebih. Yang ditemui Paulus di padang gurun itu siapa? Yesus. Sudah tak ada Yesus. Yesus yang dikatakan di kitab ini, Yesus yang dia katakan. Yesus sudah terangkat ke langit di tahun 33. Sebelum dia terangkat, dia berkata, waspadalah kepada penyesat yang akan datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Nah, Yesus terangkat di tahun 33. Tahun 52, makhluk halus datang mengaku Yesus. Itu bukan Yesus. Makanya Yesus berkata di dalam Matius 24:23, waspadalah. Jika ada orang berkata ada Yesus di sini, apapun yang dikatakan Bang Juma, roh yang ada padaku ini tidak akan bisa keluar, Bang. keluar kalau Anda menggunakan akal. Nggak bisa keluar. Kalau nggak Anda bisa menggunakan keluar. akal pasti keluar. Silahkan Abang buatlah bagaimana caranya. Oke. Oke ya. Saya bacakan dulu di dalam 2 Korintus ini. 2 Korintus ini adalah ucapan iblis yang Jangan kaget nanti kalau aku berbicara, kalau aku mati saat ini pun aku mati, aku tetap pasti neraka, pasti neraka, masuk surga. Pasti Detik neraka. ini pun aku siap. Pasti neraka. Detik ini pun aku siap. Pasti aku Matius masuk. 7:22 sampai 23 Kristen wajib masuk neraka pasti. Silahkan Anda buat keluar roh-roh yang ada padaku ini. Karena Yesus berkata, roh yang ada padamu lebih kuat daripada, lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Itu bukan Yesus anak Maria, itu yang Yesus penyesat itu. Dengarkan dulu saya, dengarkan dulu. Silakan. 2 Korintus 10 nomor 5. Aku Paulus mematahkan pemikiran orang yang cerdas dan merubuhkan kekuatan manusia tentang pengetahuan. Tuh, Paulus mematikan akal. Itu dulu. Kemudian, ketika akal Anda sudah mati, Paulus mendokma masuk semua ilmu-ilmu setan ke dalam diri Anda. Nah, sekarang mari kita buktikan bahwa dalam diri Anda itu setan, bukan. Kalau ada silahkan keluarkan. Oke, baik. Keluarkan. Syaratnya satu, mau ikuti kemauan saya? Mau. Syaratnya, oke, gunakan akal. Gunakan akal, boleh? Silahkan keluarkan roh yang ada pada saya. Tapi pakai akal, boleh? Anda gunakan akal Anda, boleh? Silahkan Bang Juma. Anda pakai akal atau cuman mau beriman ini, percaya saja? Pakai semua, silahkan. Oke, baik. Kalau bisa, Yesus berkata di dalam Matius 24, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Apakah Anda percaya? Apapun yang dikatakan Yesus aku percaya. Saya tidak tanya itu, Bang. Saya tidak tanya itu. Apakah Anda percaya? Apanya? Yang mana? Mana ayatnya? Matius 24 nomor 4. Bentar ya. Matius 24 ayat 24 ya. Ayat data nomor 4 dan data nomor 5. Matius 24 ayat berapa, Bang? 4 dan 5. Oke, jawab Yesus di sini, Bang ya. Benar itu? Iya. Wah. Jawab Yesus. Lanjut, Bang, lanjut. Iya, jawab Yesus, waspadalah kepada siapa? Pada siapa ini? Waspadalah. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, sekarang pertanyaan saya,
Ya, bertanya, silakan. Apakah Anda percaya ucapan Yesus bahwa akan datang banyak orang memakai nama Yesus dan berkata dia adalah Yesus? Percaya? Percaya. Oke. Nah, artinya Anda percaya bahwa akan muncul Yesus palsu? Percaya? Nah, Yesus palsu kan akan datang? Ya. Nah, karena ini kan judulnya permulaan penciptaan. Silakan. Ya. Nah, sekarang Yesus palsunya datang menyesatkan banyak orang. Betul? Iyalah, namanya juga Yesus palsu. Nah, sekarang yang disesatkan banyak orang, mana orang yang banyak itu yang mengikuti Yesus palsu itu? Itu dulu. Iya, semua yang mengikut lah, Bang. Oh, berarti kalian? Bukan hanya mulai. kami, semua lah. Berarti kamu sudah kena kan? Kena apa? Loh, tadi saya bertanya, kata Yesus, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, artinya ada Yesus palsu yang akan menyesatkan banyak orang, betul? Tapi dikatakan kan di sini waspadalah kata. Ya, waspada. Ucapan Yesus ini kepada siapa? Ucapan Yesus. Arti waspada itu hati-hati. Iya, hati-hati. Oke. Nah, ini Yesus berbicara kepada siapa? Kepada orang Yahudi atau kepada orang Kristen? Semua orang, Bang. Oh, jangan. Saya bilang tadi gunakan akal. Kristen belum ada di sini. Ketika Yesus melakukan penginjilan, Yesus hanya penginjilan kepada Bani Israel saja, orang Yahudi. Tak ada orang Kristen. Oke? Iya. Masuk? Iya. Masuk. Berarti Yesus berpesan kepada Yahudi agar jangan percaya kepada di luar Yahudi yang ngaku-ngaku bertemu dengan Yesus. Betul? Ini kan udah dikatakan, Bang, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu di sini Yahudi kan? Hati-hati. Jadi orang-orang Yahudi harus berhati-hati, betul? Iya, betul, hati-hati. Berhati-hati kepada Yesus palsu. Iya, betul. Nah, Yesus asli datang kepada Bani Israel. Yesus palsu datang di luar Bani Israel, betul? Itu menurut Abang. Lucu kali. Aduh, berbelit-belit kau ngomong Juma. Lalu? Itu menurut Abang. Ini kan udah jelas. Ini menurut Yesus. Dengar dulu. Bentar aku ngomong. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Waspada. Berarti yang waspada di sini orang Yahudi kan? Biar siapapun harus waspada. Jangan kayak gitu. Ya, katanya mau sehat. Ikuti aja kamu ya cepat. Yahudi kan? Turun aja yang Kristen, turun. Yahudi kan di sini? Yesus berbicara dengan pengikutnya Yahudi kan? Betul? Itu menurut kamu. Oh, jadi di situ Yesus sudah punya jemaat pemakan babi? Mereka turun dia. Lari kabur. Ketahuan, ku bilang saya bisa meruqyah kalian pakai Bible. Udah ku bilang. Kuruqyah saudara-saudara Kristen pakai Bible. Langsung kalau itu Gurunda mematikan. Iya. Ku keluarkan iblis yang ada di dalam kalian, ku keluarkan. Tapi satu syarat, pakai akal. Kalau Anda tidak menggunakan akal, Anda nggak bisa sembuh. Karena orang yang tidak menggunakan akal itu orang gila. Kalau Anda waras, maka gunakan akal dalam beragama. Gitu. Gunakan akal dalam beragama. Jangan tidak menggunakan akal. Kalau kayak Ale ini mengaku kalau dia tidak gunakan akal. Orang normal fisik, ada tangan, ada kepala, bentuk fisiknya manusia, tapi tidak menggunakan akal, itu orang apa namanya? Orang gila. Orang gila. Menyembah makhluk yang ngaku-ngaku Yesus kepada Paulus itu adalah sebuah kegilaan. Kenapa? Bible mengatakan waspada, waspada kepada Yesus palsu yang datang memakai nama Yesus dan akan menyesatkan banyak orang. Kenapa Kristen tidak waspada? Karena Kristen korban. Menyesatkan banyak orang yang banyak itu Kristen. Kenapa mereka tidak sadar? Nah, dia butuh apologet Islam untuk menyadarkan. Kayak saudara Ale ini, dia pernah mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak pakai akal, tapi pakai iman dan perbuatan. Halo. Ya, halo Bang, halo. Halo.
Ya. Udah dibaca sampai full itu Bang, ayat itu Bang. Saya baca Bible itu dari Kejadian sampai Wahyu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Makanya saya banyak menerapi orang sakit. Maka Injil itu diberitakan kepada semua bangsa kan Bang? Injil yang mana dulu? Yang Yesus sampaikan dong. Oh, Yesus tidak mengenal perjanjian baru. Oh. Berarti aku nggak baca sampai full ayat tadi itu tadi. Saya baca. Oh, Dan saya Bang. paham. Justru Baca karena 14 saya sadar Bung, sabar. Justru karena saya baca Bible, saya tahu kalau Bible itu bukan Injilnya Yesus. Baik. Makanya tadi saya berdebat di sebelah orang Kristen, dia mengaku kalau Markus itu bukan firman Tuhan. Baik. Sedangkan yang ayat 14 Yesus ya, Bang, sabar dulu saudara, sabar. Oke, Saya tanya dulu. Menurut saudara, yang keluar dari mulut Yesus itu firman Tuhan atau karangan Yesus? Firman Tuhan. Nah, sekarang perjanjian baru ini itu firman Tuhan atau yang keluar dari mulut pengarang sendiri? Firman Tuhan. Oh, berarti Segala siapa tulisan yang aku ilhami ya kan bermanfaat untuk mengajar. Ya memang betul yang diilhami Tuhan. Betul yang diilhami Tuhan itu betul. Sekarang penulisan Paulus ini diilhami siapa? Iblis. Diilhami oleh Roh Kudus, oleh Yesus. Katanya tadi Tuhan. Gimana kok lari? Loh, Yesus kan Tuhan Bang. Di mana Yesus dikatakan bahwa menerima Yesus itu adalah Tuhan? Tadi Di mana? ayatnya belum selesai itu 24 itu. Baca dulu ayat 14. Silakan. Baca ya 14-nya ya. Iya, silakan. Ini perkataan Yesus nih Matius 24 Ya. ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Oke. Menjadi kesaksian bagi Di seluruh bangsa. Oke, baik. Sesudah itu Pertanyaan saya. barulah tiba kesudahannya. Pertanyaan Itu saya, mantap sabar. Yesus jadinya Bang. Oke. Pertanyaan saya, Injil yang dimaksud Yesus itu yang mana? Ya, Injil yang diberitakan oleh murid-muridnya lah yang hidup bersama-sama dengan dia. Pertanyaan saya kepada saudara, Jadi, Injil yang diberitakan ke seluruh dunia nggak Bang? Injil yang dimaksud Yesus yang harus diberitakan ke seluruh dunia itu yang mana? Injil yang disampaikan oleh Yesus Iya, yang mana? kepada murid-muridnya dan diteruskan Yang mana kepada yang mana rasul-rasul itu? dan Tunjuk kepada langsung. murid-muridnya sampai kepada saat ini. Yang mana Injil yang dimaksud itu? Tunjuk langsung dong. Mana? Yang mana? Seluruh kitab perjanjian baru itu. Jadi udah jelas Bang. Makasih ya Bang ya aku dapat jadi insight baru ini dari ayat ini ya. Bahwa ada mandat Yesus tuh untuk menyampaikan Injil ke seluruh dunia. Tunggu dulu. Matius 24 ayat 14. Iya, bagus. Bagus Bang, terima kasih Bang. Oke. Yesus Jangan kabur. jangan kabur ya, jangan kabur. Enggak kabur. Oke, sekarang begini. Kalau Anda mengatakan seperti itu, pertanyaan saya kepada saudara, Yesus mengajarkan Injil itu tahun berapa? Tahun 30 sampai 33. Nah, 30 sampai 33. Perjanjian baru kitab Anda itu ditulis kapan? Perjanjian baru itu ditulis pokoknya selesai di abad pertama lah. Ya, berarti Injil yang dimaksud Yesus adalah Apa? apa? Enggak apa. Injil yang dimaksud Yesus. Iya dong. Jadi apa yang sudah disampaikan itu diceritakan, ya kan? Diceritakan Memang kepada awalnya siapa? by verbal, ya kan? By verbal nih dari murid-murid kepada Contoh lah, murid-murid lain, by contoh verbal, Markus. ya kan? Oke, Markus. Iya Contoh dong, kita ambil baru Markus. Kemudian dibukukan, kan begitu. Oke. Contoh nih. Contoh. Yesus Anda katakan mengajarkan Injil dari tahun 30 ke 33. Markus Ya. hadir nggak di situ? Bu Markus murid Yesus hadir dong. Mana dalilnya? Tunjuk. Nggak ada di Alkitab nggak ada dalilnya.